everything. Thank you udah klik video ini dan selamat datang di Mr. Stings. Apa kabar dunia sudah gila? Berbagi kebaikan di bulan Ramadan yuk dengan klik tombol subscribe di bawah. Terima kasih ya. Gue liat-liat lu pada rebahan mulu. Nih malas gerak gimana? Olahraga lu nih kayak gue nih. Olahraga tangan. Alias gue lagi main kompetisi golf yang seru banget namanya Birdie Shoot. Jadi ini tuh game keren yang baru-baru ini launching. Tapi langsung rame soalnya nih gamenya. Aduh, seru parah ini kita main golf. Nah, karena ini tuh game NFT, tentunya kalau kalian main pertandingan golf di sini, kalian juga bisa sekalian dapetin cuan. Pokoknya di sini kalian bisa bentuk tim golf kalian sendiri dengan karakter yang super lucu-lucu banget. Yang bisa kalian koleksi juga nih karakter-karakternya sebagai NFT. Nanti kalau kalian udah punya tim, kalian bisa mulai deh tuh tanding dengan lawan-lawan atau pemain-pemain lain dari seluruh dunia dengan tema lapangannya juga yang macam-macam. Nih, kita lihat di sini ya. Pokoknya cara permainannya tuh mudah banget. Kalian lihat animasinya juga ini high quality ya, gemes total. Nah, kalau kalian udah jago nih, udah merasa, skill gue nih tanding sama lawan-lawan tadi tuh udah mumpuni. Kalian bisa ikutin yang namanya event pertandingan yang lagi berlangsung tuh namanya Bora Cup dengan total hadiah $700.000. Wah, itu sih hadiah terbesar yang pernah ada di dalam kompetisi game kripto. Pokoknya kalian bisa lihat nih, hadiah untuk juara 1, juara 2, juara 3 semuanya nggak main-main deh. Nah, selain lewat turnamen dari Bora Cup tadi, cara mendapatkan uang lainnya kalian ini juga bisa mainnya di Extreme Mode. Jadi kayak semacam pertandingan reguler gitu lah. Dan kalau menang, kalian akan mendapatkan gold kan. Nah, goldnya nanti itu bisa kalian swap tuh ke Birdie Token, terus di swap lagi ke T-Bora Token, terus di swap lagi ke yang namanya Bora Token. Kalau misalkan kalian mau jual atau exchange menjadi uang. Listingnya di sini udah banyak kok. Kayak kalian bisa tukar lewat Indodax, BitHub, Get.io, ClaiSwap, dan lain-lain. Pokoknya banyak deh. Kalian lihat aja deh tuh, soalnya berderet gitu. Tapi sini saran dari gue, buat awal-awal kalian bisa gunain goldnya dulu. Itu jangan langsung di exchange, tapi buat beli-beli skill dan equipment di sini biar ningkatin performa supaya bisa menang terus di lapangan. Ini game nagih banget deh. Kalian harus banget cobain. Ditambah paling penting, ini bisa dapetin cuan loh. Nah, pokoknya buat link download dan info selengkapnya, langsung aja cek di deskripsi di bawah. Gengs, belakangan lagi-lagi banyak nih dari kalian yang ngatakin gue tentang ada pembahasan kasus seperti ini. Biasa nih, gue rasa awal-awalnya karena lagi-lagi TikTok. Tapi kalau ini sih dari Instagram Reels sih. Sekarang kan banyak tuh yang kayak bikin konten, majang foto doang gitu, terus kayak ngasih 1-2 kalimat. Yang mana dalam kasus ini tuh kalimatnya kayak hati-hati ya dalam memilih teman yang tahu-tahu aja begitu. Udah terus nggak dijelasin. Lah emang foto itu apaan? Biar rame aja dikata kali ya. Bikin kita penasaran begitu kan. Kentang banget ngasih info. Makanya kita cari tahu. Abisnya dari kalian yang ngetekin gua, itu komennya kayak langsung, aduh tunggu aja deh dijelasin sama Hirotada. Aduh tunggu aja deh diceritain. Pada malas juga sih lu nyari. Disuruh gue yang nyari infonya. Bisa-bisaan ya majikan nyuruh mulu lah, kenapa kita dari tadi ngedomel mulu ya, lagi puasa, sabar ya udah deh. Nah, kalian tahu nggak kasus yang waktu itu viral tentang siapa namanya George Floyd? Lah, ribet banget. George Floyd di tahun 2020 kalau nggak salah. Sampai ada banyak gerakan tuh masang hashtag Black Lives Matter gitu. Ingat kan pasti kan? Nah, kasus yang ini juga mirip-mirip gitu 11-12, tapi ini versi perempuannya, geng. Serem dah. Dimana memang masyarakat kulit hitam itu sepertinya tidak diperlakukan dengan adil ya. Di berbagai negara atau bagi-bagian. Di beberapa negara atau bagian-bagian yang masih rasisme begitu. Nah, jadi di sini ada sebuah kasus yang penuh tanda tanya dan penuh kejanggalan mengenai kematian dari perempuan berkulit hitam yang mati nih saat lagi berpesta sama teman-temannya semuanya kulit putih. Dia doang yang kulit hitam. Jadi Tamla Lana Horsford ini atau biasa dipanggil dengan Tammy, itu lahir di Kingston, Kepulauan Karibia pada tanggal 10 Oktober 1978. Namun waktu Tamla ini umurnya masih 11 tahun, dia pindah nih sama keluarganya ke New York. Tinggalnya juga di kawasan Bronx. Namun setelah dewasa, Tamla ini menikah sama laki-laki duda anak satu bernama Leader yang akrab dipanggil dengan Lee. Walaupun Lee ini duda bawa anak satu, Tammy menganggap si anaknya itu tuh anak perempuan kayak
anak dia sendiri, berhubungannya kayak ibu dan anak deh pokoknya dah. Sampai akhirnya pokoknya Lini dapat kerja di Georgia dan mereka semua pindah ke sana tuh memulai hidup baru. Seiring berjalannya waktu, Tammy dan Lee ini tuh dikaruniai 5 orang anak laki-laki yang umurnya semuanya deket dan jadi kayak tiap tahun beranak mulu. Kayak sekarang kan lagi hujan begitu kan, enaknya kalau kita nggak bikin Indomie, bikin apa yo? Iya bikin teh anget, maksudnya hujan-hujan lu Ramadan pikirannya ya bersihin lo. Pokoknya Tammy ini tuh dikatakan adalah sosok ibu rumah tangga yang care banget sama semua anak-anaknya nih. Walaupun mungkin mumet juga ya ngangon 6 orang anak, bayangin lu. Tapi Tammy ini selalu kelihatan ceria, kocak, pinter, bergaulnya juga cakep, dan aktif nge-support anak-anaknya tuh di sekolahan. Anaknya tanding apa pasti nonton. Kayak ada salah satu anaknya nih yang suka tanding football di sekolah. Dia ini suka sampai bawa toa, terus gaul tuh sama ibu-ibu di sekitarnya. Nah, tadi kan Lee ini tuh dapat kerjanya di Georgia ya, sampai keluarga semua pindah ke sana. Mereka itu tinggal di sebuah daerah bernama Forsyth di Cumming, Georgia. Maksudnya daerah Forsyth ini tuh emang ternyata terkenal agak-agak rasis gitu, gengs orangnya, gengs. Dan banyak kejadian-kejadian yang berhubungan dengan isu itu. Yang paling parah nih, yang paling terkenal di tahun 1912, emang udah lama banget, tapi ini cikal bakalnya nih. Waktu itu ada sebuah kasus tentang seorang perempuan berkulit putih yang dibunuh dan diperkaos. Nah, warga di sana kan heboh ya, nyari tahu nih siapa pelakunya. Tapi bukannya ngumpulin bukti-bukti yang jelas, mereka langsung nuduh gitu seorang laki-laki kulit hitam yang tinggalnya memang dekat di lokasi kejadian. Padahal nggak ada bukti juga ya. Perkara memang hanya basicnya zaman dulu tuh rasisme sangat tinggi terhadap orang kulit hitam. Dan sejak saat itu, orang-orang kulit hitam di sana itu pada berbondong-bondong pergi meninggali Forsyth karena mereka ketakutan bakal jadi korban selanjutnya. Didiskriminasi, dituduh-tuduh, orang nggak salah apa-apa sampai dipenjara, diteror tuh sama masyarakat kulit putih di sana. Nah, peristiwa tersebut tuh dikenal sebagai salah satu racial cleansing yang paling besar di Amerika, gengs. Gimana nggak coba nih ya? Populasi orang kulit hitam awalnya di daerah situ tuh sekitar 1.000 orangan. Setelah kejadian itu, pada pergi nih, tinggal sisa 5 orang doang. Lah apa dikata itu pada meninggal semua. Bahkan sampai tahun 2020 kemarin aja, Forsyth ini masih didominasi sama orang kulit putih dengan populasi orang kulit hitamnya cuma 4%. Lah ibarat kata handphone nih, baterainya tinggal 4%, lah mati bentar lagi. Jadi secara nggak langsung kejadian lama itu tadi menjadi legend dan bikin traumatis bagi orang-orang kulit hitam. Nah, pokoknya kita kembali ke kasus Tamla ya. Akhirnya di bulan Oktober 2018, anak perempuan Lee itu yang tadi pertama kan Lee ini udah anak satu nih, anaknya perempuan nih, itu udah gede, lagi hamil. Si Tammy juga excited banget mau jadi nenek nih, walaupun umur dia masih 41 tahun. Buat ukuran nenek-nenek emang muda ya. Nah, saat itu si Tammy ini ceritanya dapat sebuah undangan dari temennya namanya Jane. Bacanya Jane aja lah biar gampang ya. Sebenarnya Jane ini bukan temen deket juga sih, karena mereka juga baru kenalnya nih beberapa bulan yang lalu. Perkara anak mereka nih masuk tim football sekolah yang sama. Jadi Tammy sama Jane ini ketemunya kalau sama-sama lagi nganterin anaknya aja ke sekolah, itu lagi mau latihan football. Nah, cuman walaupun baru kenal, Tammy tadi kan dibilangnya orangnya ramah, gampang deket sama siapa aja tuh, social butterfly. Makanya dia langsung bisa masuk tuh ke dalam perkumpulan tempat ibu-ibu tuh Jen ngumpul. Diajaklah sama Jen ikut yuk tanggal 3 November. Ada acara sleepover party gitu di rumah gue, udah lu dateng dah. Dan total yang ikut dalam party itu pokoknya ada 10 orang nih, gengs. Agak banyak ya, mohon maaf nih kalau agak pusing ngapalin namanya. Dan 10-10-nya nih cewek semua. Dimana mereka ada Madeline, Nicole, Mercy, Jennifer, Sarah, Paula, Bridget, Stacy, Jen, dan Tamla. Nah, di antara 10 orang wanita tadi, Tamla ini adalah satu-satunya wanita yang berkulit hitam. Tapi di sisi lain, tadi kan gue udah jelasin ya, di daerah itu orang berkulit hitam memang sangat sedikit sekali. Nah, pokoknya 10 orang tadi kan satunya itu udah termasuk Tamla ya. Dan berarti 9-9-nya ini kan semuanya pasti kenal sama Jana dong. Lah kan si Jen yang undang. Dan sebagian lagi juga kenal ada yang sama namanya Stacy. Ya gampangnya gini deh, yang paling hits di antara 10 orang itu si Jen sama si Stacy, udah begitu aja. Selebihnya nih, satu sama lain pada baru kenal, baru ketemu di pesta itu aja. Dan mereka kan taunya harusnya di pesta itu cuman wanita-wanita doang nih, namanya juga kayak girls night out. Gak pakai out sih di rumah gitu, girls night aja jadinya. Tapi ternyata ada 2 orang laki-laki. Yang satu bernama Jose Barrera, itu pacarnya si Jen memang ya. Dan Tom Smith, suaminya Stacy. Cuma si 2 laki-laki ini katanya bakal stay aja di basement karena mereka mau nobar pertandingan football gitulah. Ada kayak klub football terkenal lagi tanding, nggak mau ganggu cewek-cewek juga, udah urusan-urusan lo tuh lo. Kita nih laki-laki berdua mau nonton football. Jadi cewek-cewek ini pada di atas, cowok-cowok di bawah ya di basement. Nah, sekitar jam 7 malam. Sebagian besar dari 10 orang tadi yang diundang tuh udah pada ngumpul, tapi belum semuanya kan, kayak satu-satu tuh datangnya. Dan hampir semua orang di situ tuh datangnya di drop sama suaminya masing-masing. Kecuali si Tammy nih yang bawa mobil sendiri. Emang paling mandiri dia tuh. Nah, sebenarnya malam itu si Tammy katanya sih agak mager ya buat datangnya. Kayak
Duh, mending rebahan aja lah di rumah sama anak-anak. Daripada hai pers, kaget. Oh, alarm sahur bentar ya. Tadi sampai mana tuh? Tamla agak mager buat kesana. Males peres-peres sama ibu-ibu, kan mereka juga belum kenal. Namun dia nggak enak nih sama Jen yang udah ngundang. Namanya diundang ya dateng lah. Dan selayaknya Tami, walaupun mager, pas buka pintu sampai ketemu hai, langsung masang muka mode yang ceria. Dan terlihat bagus gitu moodnya, nggak ada yang tahu kalau dia mager. Positive vibes ya, nah gitu istilahnya kalau zaman sekarang ya. Nah di rumah Jen itu semuanya juga pada ganti kostum jadi pakai piyama, kan mau piyama party sleepover bareng. Dan karena beberapa orang di situ belum kenal, jadi kayak masing-masing memperkenalkan diri lah. Nah Temi pas datang itu bawa namanya sebotol tequila buat hadiah lah, namanya buat tangan gitu kan, datang ke rumah orang yang katanya tequilanya itu pada diimpor dari Meksiko. Tapi sayangnya pas menerima botol tersebut, ada yang bilang kalau si Jen kayak menunjukkan raut wajah yang kayak nggak suka. Dia bilang, makasih ya tapi aku nggak minum tequila. Terus pas minumannya kayak jijik begitu gengs mukanya gengs. Begitu pula dengan yang lainnya pas kayak cium deh. Pada kayak gitu. Abisnya juga waktu Temi nawarin, enak kok udah cobain yuk, enak cobain mau nggak gitu. Nggak ada yang mau. Alhasil ujung-ujungnya ya minum tequila itu ya si Temi doang. Dia yang bawa, dia minum. Nggak ada yang mau. Yang pada nggak mau ini bukan yang sosok alim. Astagfirullahaladzim, kita kagak boleh minum alkohol begitu apalagi puasa ya. Enggak gengs. Pada minum juga, pada mabok. Tapi minumnya alkohol yang udah disediain sama si Jen. Ya mungkin karena bete juga lah ya. Ngerasa, gue udah effort datang ke sini pada gue mager. Lah kenapa gue kayak nggak diterima, kayak malah diledekin gini lah, kocak lu pada, begitu kan. Jadinya si Temi ke teras belakang. Di halaman gitulah, sendirian dia ngerokok. Dan waktu dia di belakang, cewek-cewek itu di dalam pada ngejulitin dia. Pada kayak bilang, nih cium nih tequilanya deh. Bau banget ya. Gitu. Macam-macam cewek-cewek antagonis di Mean Girl. Padahal mah udah ibu-ibu. Nah hal itu soalnya si Temi dengar, terus dia curhat ke suaminya. Makanya suaminya tahu kan berdasarkan ceritanya si Temi. Ya udah, hari semakin malam. Mereka akhirnya ngobrol-ngobrol lagi, ketawa lagi. Dan semuanya ini walaupun minum alkohol tapi masih sober ya, masih bisa menjaga kesadaran dirinya. Ya mungkin kan udah pada gede, bukan kayak anak-anak zaman sekarang. Ya gila-gila, eksis gitu kan di sosial media biar kata gaul. Ngokop botol begitu kan, apa nggak sadar. Partinya di mana, bangunnya di mana. Yo istighfar lu. Itu kan tuh, dipentongin lagi lu istighfar tuh kata Pak Satpam tuh. Tuh, mumpung bulan Ramadan nih kurang-kurangin yuk menuju jalan yang lebih baik. Nah pokoknya menurut pengakuan, ada nih yang namanya Marsi. Dia sama Temi sempat ngobrol berdua sekitar 10-15 menitan cukup lama. Karena perkara ternyata anak mereka namanya sama, ada namanya Gavin. Ya obrolan awalnya bahas bahasa gitu kan, topik tentang anaknya. Kok nama anak kita sama? Tato, zodiaknya apa? Libra. Lah anakku juga Libra, kebetulan apa bagaimana? Jadi seru begitu, jadi panjang. Nah setelah tadi ngomong sama Marsi, gantian ada yang kedua namanya Madeline. Jadi Marsi masuk ke dalam, terus Madeline keluar tuh nyamperin si Temi. Karena si Madeline ini nawarin buat ngeganjuy. Tapi baru ngisap sedikit, langsung diomelin ketahuan sama si Jen. Kayak, ada gila-gilanya lu pada ngeganjuy di sini. Ada suami gue di bawah. Matiin nggak? Ya takutnya kan image Jen rusak ya. Takutnya kan kayak, teman-teman kamu kenapa begitu gitu, kita putus gitu kan. Jen takut karena dimarahin begitu. Madeline masuk lagi. Nah di situ makanya si Temi ini sempat video callan sama suami dan anak-anak di rumah. Terus dia curhat tuh ya masalah tadi tuh, kayak diomongin segala macem. Nah habis video callan sama orang-orang rumah, Temi ini juga sempat tuh video callan sama anak perempuannya yang tadi lagi hamil. Kayak cuman buat sekedar say hi doang lah. Namun siapa sangka ya gengs ya, ternyata mungkin itu semacam pertanda kalau Temi ini mau berpamitan kepada seluruh keluarganya. Setelah udah minum nih hai gitu kan, yang kita juga jadi aus tapi kita kagak minum alkohol, yang minum aja nih sekokop begini. Lupa bawa gelas habisnya. Di jam 10 malam, ada satu orang lagi nih baru datang, telat. Namanya Paula. Padahal yang namanya Sarah sama Nicole itu udah mau balik, mereka nggak ikutan nginep. Pada bilang kayak, lu gimana sih, udah jam segini baru nongol? Cewek-cewek ngaret nih pasti si Paula ya. Tapi kan tujuan orang kasih itu semuanya pada mau sleepover, pada mau nginep. Jadi datang jam 10 juga Paula masih banyak yang di situ. Ya udah lanjut tuh main kartu, gosip, hahihi begitu kan. Hingga sekitar jam 1 malam. Mereka udah pada mulai ngantuk nih, udah pada siap-siap mau bobo. Nah di situ tadinya si Temi bilang, aduh aku pulang aja deh. Soalnya kan tadi ternyata Sarah sama Nicole aja pulang lah. Gue pulang aja juga, orang dari awal dia mager. Tapi dilarang nih sama beberapa orang termasuk si Jen. Dengan alasan, kan kamu habis minum. Apalagi tadi sama Madeline lu ngeganjuy kan. Bahaya kalau nyetir sendirian, udah nggak boleh nginep aja. Ya udah akhirnya Temi memutuskan untuk nginep. Cuma lagi-lagi dia dibuat bete. Karena ternyata yang tidur sendirian cuma dia doang. Sementara yang lain
pada pasang-pasang pada berdua-berduaan begitu. Jadi seolah-olah kagak ada yang mau tidur sama dia. Padahal kan bisa aja bertiga begitu. Kan cewek-cewek semua. Lagi-lagi kalau begini lah mending gua pulang aja. Bisa berduaan kelonan sama suami gua. Kocak lu pada. Jadinya lagi-lagi Temi yang bete. Ngudut lagi tuh di luar bentar begitu kan, belum bisa tidur di habisan. Nah, selain Temi, ada juga yang namanya Bridget yang masih melek juga tuh. Dimana akhirnya mereka ngobrol-ngobrol sambil ngemil-ngemil. Lagi ngobrol berdua begitu, si Temi kan nanya ya, lu juga belum bisa tidur, Bridget, lu insomnia kayak gue. Lah kata Bridget, kagak. Ini gue lagi nungguin dijemput sama suami gue. Gue orangnya nggak bisa nginep di rumah orang, gue punya anxiety. Jadi gue harus di tempat gue sendiri. Ya mungkin ini kita relate-nya ala-ala kalian ada nggak sih yang bisanya pup cuma di toilet rumah doang. Kalau di toilet umum di lain-lain gitu, pupnya kagak keluar. Yaudah sampai akhirnya bener tuh, Bridget dijemput sama suaminya. Dan Temi nganterin sampai depan. Macam kayak cipika-cipiki begitulah. Nah menariknya ternyata si Jen ini kan rumahnya rumah orang kaya ya. Nah di rumah si Jen itu, ada sistem keamanan di pintunya gengs. Yang akan ngasih notifikasi tiap pintu rumah depan ataupun pintu rumah belakang itu dibuka dan ditutup tuh jam berapa. Jadi bisa di tracking kan tuh dilihat. Historinya pintu depan kebuka jam berapa, ketutup lagi jam berapa gitu kan. Pintu belakang juga begitu. Ya smart door lah. Nah di malam itu memang ada notifikasi. Di mana pintu depan kebuka di jam 1.47 pagi. Dan ketutup lagi di menit yang sama. Jadi kayak cuma dibuka terus ditutup aja gitu kan. Karena cuma bukain pintu buat si Bridget keluar terus ditutup lagi sama si Temi. Tapi 2 menit kemudian di 1.49 pintu belakang nih kebuka. Dan ketutupnya 1.50. Cuma beda semenit. Semenit 1 detik. Yang mana itu Temi yang keluar mau ngudut lagi di halaman belakang, ngudut mulu. Setelah itu, sekitar jam 4.10 subuh, ada notifikasi lagi yang menyatakan kalau pintu depannya kebuka. Yang ternyata itulah si Marcy, karena dia mau pulang pagi-pagi. Alasannya, katanya dia ini baru masuk ke kantor baru 2 hari begitu kerja. Jadi dia nggak mau nih kalau sampai telat, mau pulang dulu lah siap-siap. Ternyata orang bule siap-siap pergi kerjanya juga dari subuh ya. Berasa tinggalnya di Bogor, kerjanya di Sudirman begitu. Cuma anehnya pas ditelusuri, shift dia kerja itu ternyata jam 11.30 loh, gengs. Jelas siang banget. Jadi kan kayak bingung ya, ngapain lu pergi aja 4 subuh, pagi banget orang shift lu siang. Nah itu adalah salah satu keanehannya juga, nanti kalian inget-inget ya. Lanjut nih, tadi si Paula cewek-cewek ngaret yang semalam datangnya paling belakang, ternyata pulangnya itu juga cukup pagi, jam 7.30. Karena ya dia mau pergi kerja juga. Namun jam segitu wajar lah orang pergi kerja ya. Lanjut sekitar jam 8, Stacy sama suaminya Tom tuh yang pulang. Berikutnya Madeline itu bangun di jam 8.30, terus kayak ngulet sebentar gitu kan, bikin kopi, ceng ngeliat ke area taman belakang. Itu kok kayak si Temi begitu dia ngeliat. Tapi posisinya si Temi ini lagi tiduran di taman dengan posisi terungkup gitu. Apa sih? Tengkurap di tanah, geng. Diperhatiin lagi, kok nggak gerak? Di situ Madeline terkaget-kaget dan mungkin saking paniknya bukan ngecek dulu ya keadaan si Temi ya. Bahaya-bahaya apa kagak tuh orang tuh. Dia langsung lari ke kamar Jen yang ada di lantai 2. Nah, menurut Madeline, waktu dia mau ngetok pintu kamar si Jen, itu dia mendengar ada suara air shower. Yang dia mikir, oh mungkin Jen sama Jose lagi mandi. Abis itu si Madeline yang ngiranya si Jen lagi mandi, turun lagi ke bawah dan ngintip tuh keadaannya Temi yang belum bergerak juga. Makanya Madeline naik lagi tuh ke atas, menggedor pintunya Jen lebih keras. Di situ Jen menyuruh si Madeline masuk nih. Dan dengan ada panik, Madeline bilang, aduh saya butuh ngomong sama Jose begitu. Lah Jen nanya lah, kenapa lo mau ngomong sama Jose pagi-pagi, ada keperluan apa? Si Madeline bilang, teman kamu tuh tergeletak tuh di taman belakang gitu. Ya kenapa nggak bilang dari tadi? Kenapa bilangnya mau ngomong sama Jose? Ada-ada aja si Madeline ya. Kebanyakan ngeganjil gua rasa. Nah begitu dikasih tahu, Jose yang beneran tuh abis mandi, langsung buru-buru pakai baju lari ke bawah. Jen juga pas ngeliat si Temi udah tergeletak begitu, langsung nelfon 911. Semua itu cepat ya, terjadinya sekitar jam 8.59 pagi ya, mau jam 9. Dan menurut catatan kepolisian, polisi ini sampai di TKP itu sekitar jam 9.07 pagi, gengs. Jadi lumayan gercep juga sebenarnya datangnya ya. Dan saat polisi mengajak keadaannya Temi nih, ya mereka menyatakan kalau Temi ini sudah tidak bernyawa. Nah, ini keanehan yang pertama nih. Dari semua orang pengakuan yang melihat Temi, mereka bilang posisinya Temi nih, itu tengkurap menghadap tanah dengan tangan kanan dan kirinya tuh menghadap lurus, jadi begini, gengs. Udah tengkurup begitu. Tapi pas polisi sampai, mereka bilang enggak, posisinya Temi tuh nggak begitu loh. Dimana waktu polisi menemukan Temi, itu posisi sikut tangannya agak kayak nekuk nahan ke tanah. Sedangkan tangan kanannya agak kayak tergeletak gitu loh, nggak berapat begini. Nah, diketahui menurut polisi, posisi seperti itu lebih kepada condong biasanya kalau orang abis jatuh. Karena kan kalau orang jatuh kayak berusaha nahan pakai tangan gitu kan, jadi agak nekuk nih. Dan pas dilihat di atas ya memang ada balkon tuh setinggi 4 meter, lumayan ya tinggi ya. Nah, tapi kenapa tadi semua orang
Bilangnya posisinya terungkap, tangannya lurus aja begitu. Nah, sebenarnya dari dua perbedaan kesaksian ini kan aneh, janggal ya. Tapi polisi nggak ngusut apa-apa loh. Makanya ada beberapa spekulasi yang bergulir. Pertama nih, bisa aja tim investigasi polisinya yang sengaja ngubah posisi tangan Tammy atau mengubah kesaksian mereka biar terlihat kejadiannya memang seperti terpeleset dari atas balkon. Kenapa begitu? Biar kasusnya cepat ditutup aja. Istilahnya nggak mau ribet lah. Ya udah, orang jatuh, mabok, kelar. Dianggap kelalaian pribadi. Perkara ya Tammy ini kan memang orang minoritas di daerah situ, yang maksudnya adalah perempuan berkulit hitam. Jadinya di sini maksudnya polisinya rasis. Atau spekulasi yang kedua, jangan-jangan si Jen sama yang lainnya yang berbohong. Jadi bingung kan? Siapa yang bener? Ya habis kalau kita balik lagi ke kasusnya George Floyd, itu kan memang polisinya yang rasis ya. Karena polisi di kasus ini juga kelakuannya ada aneh-anehnya. Dimana waktu mereka menyampaikan berita duka ini ke suaminya Tammy ya, si Lee ya, katanya nadanya ketus banget kayak masa bodoh, cuman kayak, mohon maaf, istri Anda meninggal karena jatuh dari balkon. Udah habis itu mereka pergi. Nggak ada babi ibunya sama sekali. Lee aja sampai bingung kayak, hah, bener nggak sih ini infonya? Dia tahu kalau istrinya dalam keadaan mabuk pasti nggak seceroboh itulah. Masih bisa ngontrol diri. Dan bener aja nih, pas hasil otopsinya keluar, ditemukan banyak luka barat di badannya Tammy. Ada juga lecet di bagian kening, kelopak mata kiri, dagu sama hidung, tapi lecet doang loh. Dan barat-barat itu memang nyebar sebadan. Maksudnya logikanya nih, kalau orang jatuh dari ketinggian 4 meter dengan tengkurap begitu, masa hidungnya kagak patah? Atau ada memar apa kayak di wajahnya? Selayaknya keadaan orang jatuh dari ketinggian lah, ini nggak malah barat-barat doang. Tapi ujung-ujungnya innalillahi, kan kayak aneh. Nah, pas dicek status kadar alkoholnya, itu ternyata memang sangat tinggi. Pokoknya 3 kali lipat dari standar legal, gengs. Walaupun kan semua orang di sana pasti responsibel gitu loh minumnya loh. Nggak beberapa sampai kelepasan banget. Dan yang tambah bikin aneh, ditemui juga ada kandungan obat Xanax namanya, yang padahal Tammy ini nggak pernah ada riwayat sama sekali mengkonsumsi obat tersebut. Jadi kayak baru malam itu terdeteksi di tubuhnya Tammy. Nah, hasil pemeriksaan medis tadi kan diumumin di tanggal 6 Februari 2019 dengan keterangan alasannya meninggal karena terjatuh dan tidak ada ditemukannya tanda-tanda pembunuhan katanya. Namun saat beberapa pihak ingin mencari tahu lebih detail lagi mengenai hal ini nih dari tadi jabarannya, ternyata nggak ada foto otopsinya sama sekali loh, gengs. Berdasarkan hal-hal yang tadi diumumin, padahal harusnya itu wajib loh ya untuk menjadikan pernyataan tadi itu valid. Susah banget kita ngomongnya, kebayang-bayang mau sahur cepetan. Ya kalau nggak ada foto-fotonya kan berarti apa? Hoax! Makanya Lee ini menganggap semua ini tuh banyak banget kejanggalannya. Nah, kita bahas nih detail-detail yang memang janggal dalam kejadian ini selain pernyataan tadi. Pertama, tadi kan dibilang kalau pintu rumahnya si Jen itu canggih. Selalu ada laporan buka tutupnya tuh jam berapa. Dan udah dibilangin tadi tuh infonya jam 1.49 pintu belakang kebuka, 1.50 ketutup. Ya mana masuk akal lah, Tammy keluar kan, terus nutup pintu lagi buat ngudut di luar. Nah, ternyata di jam 1.57 pintu belakang tadi tuh kebuka lagi. Kebukanya dari dalam nih keluar. Nah, tapi abis itu pintunya nggak nutup-nutup lagi, jadi kayak dibiarin ngablak. Jadi seolah-olah nih, ada orang yang nyusul Tammy keluar, terus pintunya dibiarin aja gitu. Dan entah kebetulan atau gimana, ini keanehan selanjutnya. CCTV khusus di area belakang yang menyorot bagian itu tuh baterainya habis. Jadi nggak bisa ngerekam apa-apa. Pas ditanya ke si Jan, kok bisa baterainya habis? Ya nggak tahu, pas saya juga lupa ngecharge. Di bagian itu doang tuh, yang lainnya mah ada. Makanya kan tadi ketahuan, jam berapa siapa pulang, begitu kan. Dan yang nggak kalah anehnya adalah, masa ya sempet-sempatnya si Jen itu ngasih satu-satu nih polisi gift card Dunkin Donut, jadi kayak voucher buat beli Dunkin Donut. Lah, ini temennya lagi kasus meninggal loh. Kejadiannya juga di rumah dia. Kepikiran gitu ya ngasih voucher Dunkin Donut buat apa? Si Madeline juga ikut-ikutan aneh. Dia bikin cookies buat para investigatornya. Kayak ada ya, kagak kebayang gua. Lagi ada kasus nih yang misterius. Si Madeline tuh di situ kayak bikin nastar enak kali ya. Kan aneh ya. Ya kalau tadi kita ngomongin yang masalah Xanax tuh juga aneh tuh. Karena ternyata pokoknya di sini ada semacam reveal yang mengkonsumsi Xanax itu si Bridget. Karena kan tadi katanya dia punya anxiety, cuma bisa tidur atau berada di tempatnya dia aja. Nah, tapi ternyata si Bridget pada hari itu ngasih juga nih ke Stacy. Nggak tahu buat apa ya tujuannya. Tapi si Bridget tidak mengaku waktu ditanya kayak, kamu ngasih juga ke Tammy? Enggak katanya, cuma ke Stacy. Tapi di Tammy ini ditemukan mengandung Xanax, yang mana dia tidak pernah mengkonsumsi itu sama sekali. Dan ternyata ada tuh yang mengkonsumsi Xanax si Bridget, tapi katanya dia kagak ngasih. Jadi banyak hal-hal yang menjadikan orang-orang di rumah ini bisa menjadi tersangka sebenarnya. Atau sekedar misalkan penyebab kematian Tammy. Ya mungkin sengaja atau tidak sengaja ya. Tapi polisi ini terkesan nyantai dan nggak peduli. Makanya baik yang beranggapan kalau kasus ini adalah bentuk semacam rasisme dari masyarakat sana yang emang belum sembuh dari dulu, emang begitu penyakitnya. Iya, bentar lagi kita sahur ya.
Mentang-mentang mungkin si Temi ini ya berkulit hitam. Ya jadinya digituin aja udah. Simpel sekarang gini deh. Pengakuan dari awal antara saksi sama polisi aja udah beda. Itu kan ada semacam kejanggalan. Jadi yang bener yang mana nih? Kalau misalkan yang bener polisi, ya harusnya polisi mencurigai kan. Kenapa lu pada ngasih kesaksiannya beda sama yang gue lihat? Yang katanya si Tamli tuh. Tamlinya tuh tengkurapnya begini doang. Kan aneh ya. Tapi polisi kayak, ya udahlah biarin aja biar cepet kelar ya. Ya udahlah, sekian aja biar kita juga cepet kelar. So itu geng, sebuah kasus yang ternyata kita lihat tadi di TikTok kan kayak sebel gitu kan. Lu ngasih info kentang banget lah, ternyata kasusnya juga kentang. Maksudnya masih menjadi misteri, nggak ada jawabannya, nggak ditelusuri tuh sama polisi. Tapi serem juga ya, sampai nggak diusut karena perkara rasisme begitu. Ya kalau di sini kan sebuah kasus katanya kalau belum viral, belum diusut. Lah ini udah sempet viral di sana gengs, tetep aja kagak diusut, kan tambah lebih serem ya. Terus harus kita gimana nih hidup di dunia? Percayanya sama siapa? Ya udah sama Tuhan aja lah ya. Ya tapi seenggaknya udah kagak penasaran ya sama kasus ini yang dibilang kayak hati-hati dalam berteman yang tahu-tahu aja gengs gitu, YGY. Dan sekarang kita udah tahu begitu, jadi kita udah termasuk orang yang tahu-tahu aja begitu. Ya udah, terima kasih ya, kita mau sahur dulu, udah nonton. Selamat menjalankan ibadah puasa buat yang menjalankan. Mohon maaf kalau ada salah-salah, boleh minta like-nya, boleh minta subscribe di bawah kalau belum, gratis kok, bukan minta tolong, boleh ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum.